Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Sulistiani. Di sini saya akan membahas tentang metodologi pengembangan keilmuan epistemologi dalam perspektif Islam. Nah, di antaranya ada tajribi, burhani, irfani, dan bayani. Sebelum masuk ke penjelasan tentang metodologi tersebut, pertama saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Nah, dari dua kata tersebut dapat dipahami bahwa epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan atau pemikiran tentang pengetahuan. Nah, epistemologi juga dapat berarti teori pengetahuan yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan suatu pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Nah, selain itu pula ada yang mengartikan bahwa epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat yang berurusan tentang hakikat dan lingkup pengetahuan. Melalui epistemologi, seseorang dapat mengetahui proses tersusunnya suatu ilmu dan juga memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyusun ilmu tersebut. Nah, dengan epistemologi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa jangan sampai seseorang puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai cara atau bekal memperoleh pengetahuan tersebut. Dengan cara demikian, seseorang bukan hanya menjadi konsumen ilmu yang pasif, tetapi juga menjadi produsen ilmu yang aktif, kreatif, dan dinamis. Seseorang juga tidak hanya menjadi seorang pengikut, tetapi juga menjadi seorang penemu. Dalam konsep Islam, objek kajian ilmu tersebut berasal dari Al-Quran, hadis, alam jagat raya, fenomena sosial, akal pikiran, dan hati nurani. Nah, masuk ke metodologi epistemologi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada burhani. Nah, burhani berasal dari kata baraha yabrohu burhanan, yang berarti keterangan, fakta, atau data. Nah, sebagai sebuah metodologi, al-burhan dapat diartikan observasi atau pengamatan dengan menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencicipan. Nah, yang dapat mengenali objek-objek yang berada di sekitar kita dari lima dimensinya, yaitu bentuk, bunyi, bau, raba, dan rasa. Selain itu, dengan metode observasi dapat diperoleh informasi bahaya atau manfaat dari benda-benda tersebut bagi diri kita, benda-benda yang kita teliti. Ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, sosiologi, arkeologi, dan lain sebagainya adalah contoh hasil dari penelitian dengan menggunakan metode burhani. Riset dengan menggunakan metode burhani banyak dilakukan oleh sarjana barat yang menghasilkan ilmu tentang sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, politik pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, metode yang kedua adalah tajribi atau ijbari. Nah, ijbari berasal dari bahasa Arab, yaitu ajraba yujribu ijbaran, yang berarti menekan, merusak, atau memaksa. Nah, dalam sebagai sebuah metodologi, ijbari sama dengan eksperimen atau uji coba. Yang langkah-langkahnya antara lain, pertama menyusun hipotesa, yang kedua menyiapkan bahan atau objek yang akan diteliti, terus yang ketiga menyiapkan alat laboratorium, yang keempat melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan, yang kelima menganalisis, yang keenam menyimpulkan. Metode ini digunakan untuk pengembangan pengetahuan atau ilmu sains dan ilmu terapan. Nah, Al-Razi dengan bukunya Al-Hawi dan Ibnu Sina dengan bukunya Al-Qanun fi Al-Tib merupakan hasil penelitian eksperimen.
atau penelitian ijbari. Metode yang ketiga adalah irfani. Irfani berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa, yu'rifu, irfanan, dan ma'rifah, yang berarti pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dengan menggunakan indera batin, hati nurani, dan intuisi. Nah, metode irfani tidak didasarkan pada pengamatan indrawi dan intelektual atau akal, tetapi didasarkan pada pengamatan intuisi. Metode intuisi adalah metode yang didominasi oleh para ilmuwan Muslim, sedangkan dalam ilmuwan Barat, metode intuisi tidak mendapatkan perhatian. Metode intuisi juga dapat disebut metode a priori, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa didahului oleh pengalaman atau penelitian. Nah, pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan intuisi adalah pengetahuan yang tiba-tiba dianugerahkan oleh Tuhan dan tidak melalui pengalaman sama sekali. Ciri khas metode irfani adalah sifatnya yang langsung, tidak melalui perantara, sehingga sering disebut dengan mukasyafah atau penyikapan langsung dari Tuhan ke dalam hati manusia tentang rahasia-rahasia dari realitas-realitas yang ada. Nah, metode irfani tidak dilakukan melalui penerapan panca indera atau penalaran akal, tetapi melalui ilmu nasi yang diarahkan Tuhan ke dalam hati manusia. Terdapat berbagai istilah atau nama yang ditujukan kepada ilmu yang dihasilkan melalui metode intuisi. Ahmad Asyirbashi menyebutnya sebagai ilmu al-mauhubah, yaitu ilmu yang dikaruniakan Allah langsung kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, sehubungan dengan itu, sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa mengamalkan ilmunya, Allah akan mengaruniakan kepadanya pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, yang terakhir atau metode yang keempat adalah bayani. Bayani berasal dari bahasa Arab, yaitu bayana, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Kosakata bayana digunakan dalam ayat yang artinya, dan kami turunkan al-Zikro, Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan dapat dipahami juga dari ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Melalui proses tabayun ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau umum, yang hasil penjelasannya dituangkan dalam hadisnya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Sebagian besar pengembangan epistemologi pendidikan Islam didominasi oleh metode irfani dan bayani. Sedangkan metode burhani dan ijbarinya kurang. Sedangkan sebagian besar pengembangan epistemologi pendidikan umum didominasi oleh metode ijbari atau eksperimen dan metode burhani atau observasi. Nah, untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara keduanya. Nah, epistemologi pendidikan Islam dilengkapi dengan metode ijbari dan burhani, sedangkan metode epistemologi pendidikan umum dilengkapi dengan metode bayani dan irfani. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan keilmuan epistemologi dalam perspektif Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.